wali, saudaraku. Makanya jangan heran kalau ada Habib dikit-dikit wali, dikit-dikit wali, luar biasa. Astaghfirullahaladzim. Ulama belum tentu wali, tapi wali pasti ulama. Ya nanti tanya nanti sampean cari kira-kira betul enggak perkataan saya. Kalau saya kau nafikkan berarti kau orang yang munafik. Berani andai kata kau seorang muhibbin, berarti kau berani melawan ketentuan para habaib. Dosa gede kamu. Ayo, info wali. Ya kalau wali itu banyak, saudaraku, banyak ya. Apa yang sampean tanyakan itu wali yang beneran apa wali yang mak jeduk? Mamada fi khusni khusbah fa'at akhul jannah, katanya enaknya. Jadi memang betul saudaraku, ketika baginda Rasul dulu ada, insya Allah kalau di Mekah mungkin belum ada kopi, saudaraku. Atau misalnya mungkin penanamannya belum terjamah oleh ilmu-ilmu penanaman pada saat itu. Begitu saudaraku. Jadi ya kayak Selogo dulu, Selogo itu dulu tukang muter payungnya Habib. Dia luar biasa, dapat barokah banyak juga. Begitu saudaraku. Kalau masalah amalan saudaraku, jangan ngejar para habaib, maka kita info wali, maka kita nggak akan mampu untuk mengalahkan amal-amal beliau, saudaraku. Ada seorang Habib itu bernama Habib Abu Bakar bin Salim. Beliau itu kalau sodakoh semalam itu 1000 kambing, bayangkan. Jangan dibayangkan, gila nanti, jangan. Kang Tirion, jangan pernah kau bayangkan. Jadi Habib Abu Bakar bin Salim ini kalau istilahnya sodakoh tiap malamnya itu nyembelih kambing itu 1000, saudaraku. Ini nyata loh ini. Bayangkan kalau 1000 per malam, sebulan keluar 30.000, saudaraku. Jadi Habib Abu Bakar bin Salim tiap bulan itu menyembelih kambing banyaknya 30.000. Bayangkan, jangan dibayangkan, saudaraku. Kalau setahun 360.000, saudaraku. 360.000 kambing, bayangkan. Kalau kita bayangkan pasti kita gila, saudara. Itu baru setahun 360 kali. Apalagi kalau 5 tahun tinggal kalikan, saudaraku. Jangankan kambing yang hidup, kambing yang belum bertelur sudah disembelih itu. Bahkan gunung-gunungnya mungkin ikut habis kalau 5 tahun. Ya Allah. Ojo nak utuh tak? Ojo. Kepen. Begitu. Jadi kita itu sebagai orang Indonesia itu yang cerdas, yang pinter. Jangan cuma karena mereka itu pakai sorban segede ikat kepala, segede ban traktor, terus kita itu langsung percaya, jangan. Cerita-cerita yang kayak barusan ini, kalau sampean bayangkan, saudaraku, langsung gila mendadak. Oh iya, pakai wedus, woco. Jadi gini, saudaraku, andai kata cerita barusan ini kita kembangkan, terus kita tiduran di rumah terus mikir, kira-kira betul apa enggak ya, gila langsung kita, saudaraku. Jangan-jangan kalau mikir kayak gitu, gila kita itu mungkin juga jadi majedub juga ini. Lawang semalam 1000, kalau setahun 365.000. Ya Allah. Tarya, kamu orang paling berdosa kepada habaib karena kamu tidak mengakui pengajian saya ini. Ini omongan Habib loh ini, Tarya, gimana sampean itu?
Orang paling munafik di dunia ini kamu. Ini saya sampaikan. Bahkan kalau sampean seorang muhibbin, ini aku nolongin kamu. Apalagi kamu seorang habaib. Daripada sampean gak bisa ceramah di depan Mukimat bin Sarman, lebih baik aku yang ceramah. Betul saudaraku? Setuju? Begitu saudaraku. Banyak amalan-amalan yang istilahnya tidak bisa kita ikuti saudaraku. Jadi kita sebagai umat yang cumang-cumang mikir dalam-dalam dan mandang. Padahal jelas kalau kata baginda Nabi, orang yang paling hebat itu enggak ada selain Umar bin Khattab saudaraku. Masalaka Umar fajan qatu ila sadaka syaitana fajan wa rafadika. Jika Umar lewat maka setan akan mutar untuk menuju tempat yang dia tuju. Gimana? Setelah Umar wafat kok banyak orang yang lebih sakti. Astagfirullahaladzim. Lucu juga manusia ini. Wah, untuk 5,7K. Jadi kita sebagai orang NU kadang harus dengarkan juga fatwa-fatwa daripada pendiri NU. Kita ngaku NU tapi nggak pernah dengarkan fatwa-fatwa kiai-kiai pendiri NU. Contoh sekarang kayak Kiai As'ad Samsul Arifin. Jelas beliau mengatakan dalam videonya, dalam pengajiannya, siapapun kalian, entah itu pengurus NU, entah itu siapapun yang cari makan di NU, kalau mengeluarkan fatwa di luar keilmuan NU, jangan pernah kau ikuti. Walaupun saya itu pendirinya lah ngomong. Ayo, terus kita mau apa? Kita masa sebagai orang NU mau ngikuti fatwa yang keliru? Kiai As'ad sendiri yang mengatakan itu. Walaupun saya, jangan pernah kau ikuti, kata beliau. Info wali itu kalau sampean Jawa Tengah apa Jawa Tengah, Jawa Barat, Kang Tirion. Kalau sampean Jawa Tengah ada itu ada. Kalau Jawa Barat itu yang jadi wali jelas Wan Sehan itu dah. Biar sampean tahu. Selamat datang Kang Daju, Kang Blukor, apa sudah nyawer donat barusan? Info janda di mana yai? Abi tak tahu Kang Daju. Kumaha eta nanya nu sembarangan. Jadi kita begitu saudaraku, sebagai orang yang bangsa Indonesia yang cerdas. Kita itu diwarisi di Indonesia itu tanah yang luar biasa. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem tatan raharjo kata orang Jawa. Kita lempar pohon singkong, nanti 3 bulan kemudian akan ada singkongnya. Kita lempar padi 3 bulan, nanti 4 bulan ada padinya. Artinya Indonesia itu luar biasa. Tapi kalau toh Indonesia ini dikatakan pintu tarim, luar biasanya, lebih daripada luar biasa. Ini bayangkan saudaraku, kalau Indonesia, Pulau Jawa, Indonesia adalah pintu tarim. Sampean bayangkan, sampean pergi ke gunung-gunung, misalkan ke Bromo atau misalkan ke Semeru lah. Indonesia itu indahnya oleh Allah itu dilukis luar biasa. Sampean memandang dari jauh pasti takjub. Hutan-hutannya dicat biru semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Airnya diberi kejernihan dan kenikmatan yang luar biasa. Itu pintu tarim. Bayangkan apalagi isinya. Itu pintunya, apalagi isi dalam rumahnya. Maksudnya kota tarimnya, Kang, kota tarimnya. Kalau pintunya jadi hias seindah ini, bayangkan kayak apa indahnya kota tarim, bayangkan. Allah. Itu orang geblek itu Kang, karpe dewe. Sudah karpe dewe, itu ini lagi. Cuma modal katanya.
Indonesia itu adalah milik Indonesia, saudaraku, bukan milik Tarim. Jangankan Tarim, bukan milik Mekah juga. Gitu, saudaraku. Kita jangan mau, saudaraku, dibodohi. Takbir, waduh, takbir, 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 takbir. Hubna. Santai, 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 anak-anaknya Ninja Hattori, anak Ninja Hattori, santai. Oh, bintu, bukan pintu, masya Allah. Enggak, ini tadi kan aku Kang, bingung Kang. Mereka mengatakan bahwasanya Pulau Jawa ini, Indonesia ini adalah pintu Tarim. Kemarin ketika dengar VT tersebut, aku membayangkan semalam nggak bisa tidur kan. Langsung saya pergi ke Bromo. Ketika nyampe di Bromo, aku lihat alamnya. Ya Allah, gunung-gunung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diukir dengan indahnya. Hutan-hutannya biru membentang. Kata orang Jawa, betul gemah ripah loh jinawi toto tentrem tatan raharjo. Pintu kota Tarimnya kayak begitu, apalagi Tarimnya. Berarti yang di VT-VT orang-orang itu berarti hoak itu kan, bahwasannya Tarim itu tandus, terus bangunannya terbuat dari tanah liat, hoak itu. Nggak mungkin lah kita kalau punya rumah pintunya seindah itu, dalamnya terus hancur-hancuran, nggak mungkin. Lah pintunya kita ngambil, misalkan pesan ke Jepara, diukir dengan sedemikian rupa, tiba-tiba kita letakkan di kandang, kan nggak mungkin. Ayo, saya tak bayangi gendeng, bayangi tenani. Jadi hoak-hoak yang kayak gitu itu jangan pernah kau ikuti. Kita ini diwarisi oleh leluhur-leluhur kita itu tanah yang luar biasa. Kita dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang Indonesia. Kita harus bersyukur sebagai orang yang Indonesia, sebagai orang yang hidup di Indonesia. Jangan pernah meniru budaya-budaya orang luar, saudaraku. Gitu. Ya contoh yang saya contohkan tadi kan, kalau kita mah pakai jubah, kalau di Arab mending, di Yaman nggak masalah, wong jarang air. Ya kalau di tanah Jawa Kang pakai jubah Kang, niru-niru orang Yaman, pas pekerjaan kita nyangkul, belum selesai 10 meter sudah bodol semua terus jubah Kang. Kesodok cangkul maksudnya Kang, kesodok cangkul. Artinya budaya-budaya tersebut tidaklah sesuai di Indonesia, karena Indonesia itu kan penuh air. Kalau kita kerja ke sawah, coba bayangkan, tapi jangan pernah dibayangkan loh Kang. Kalau dibayangkan betul kita semalam langsung gila Kang. Ya mana mungkin kita mau istilahnya kerja ke sawah nyangkul pakai jubah. Ya belum selesai 10 meter Kang, bodol semua Kang. Ya Rahman ya Rahim ya Karim. Terima kasih balik yang sudah nyawer donat barusan. Yang hoak yang balik, terima kasih balik. Waduh, donat satu, terima kasih balik. Pengajian ini akan berkah bersamamu. Insya Allah amalmu, semoga amalmu kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ngono dongane. Jadi yang tadi yang penting itu yang nomor 2 tadi Kang. Al ulama warasatul anbiya. Jadi betul nanti ulama itu mampu memberikan syafaat kepada umat. Tapi ulama yang bagaimana? Bukan cuma modal ikat kepala sebesar ban Vespa terus disebut ulama, bukan. Bukan yang sering pamer jubah panjangnya 5 meter, bukan. Bukan yang putih-putih, bukan. Ulama itu adalah yang bermanfaat kepada umat, saudaraku. Buktinya Wali Songo. Wali Songo itu dulu menyebarkan Islam itu bukan dengan kekerasan,
Kalau dulu Wali Songo menyebarkan dengan kekerasan, yang pertama saya yakin 100% tak akan ada umat yang mengikuti agama Islam, pasti. Buktinya baginda Nabi dulu masih sering kirim-kirim surat ke orang-orang yang di luar Islam. Itu bukti. Jadi Wali Songo itu kalau menyebarkan Islam dengan kearifan, dengan kesopanan, dengan keramah tamahan. Pertanyaannya, kenapa kok masih ada wali yang perang? Ya kalau diperangi ya terpaksa perang. Masa diperangin kita mau diem aja, kan goblok bin pokok alias tolol. Tunggu, Kang Balik masih minum kopi. Mamata fi husni khasbah fa'adahul jannah. Barang siapa yang sering-sering minum kopi, termasuk Kang Balik ini, tiru kalau toh nanti nyampe ke umur, insya Allah kalau masih tersimpan sedikit sisa kopi di mulut kita, maka Allah akan memaafkan seluruh dosa kita. Enak kan? Ini termasuk salah satu hadis dari Habib yang luar biasa yang kondang saudaraku. Insya Allah semoga bermanfaat untuk Kang Balik. Amin ya rabbal alamin. Bib, terima kasih doanya Kang. Jadi ini Kang Balik tadi kan gak nyimak ini tadi kan. Istilahnya pengajian-pengajian ini dari awal tadi kan jenengan gak nyimak. Ini biar tahu jenengan ya. Manidda'a annamu urijabi ila sidratil muntaha faqad kafara. Siapapun dia yang pernah mengaku dimi'rajkan oleh Allah, bertemu langsung dengan Allah, maka hukumnya kafir jelas. Jadi jangan, istilahnya kalau mi'raj itu jangan cuma dibuat guyonan. Tadi malam karena sudah kalah masalah perkataan, masalah debat, tadi malam aku mi'raj yang mana? Sholat itu sholat mi'raj. Ya memang betul kita ketemu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tapi jangan dibuat guyonan mi'raj bertemu dengan Allah. Enggaklah, kita wajib bersujud kepada Allah. Menghadap kepada Allah bukan berarti bertemu. Kita umat, kita makhluk yang terendah kok mau ketemu. Kita menghadap Allah. Menghadap, kita bersujud kepada Allah, dan itu sujud kita itu memang gimana ya? Artinya kalau kita sujud itu pantas karena kita itu makhluk. Jangan diputar balikkan fakta. Manidda'a anamu rijabi ila sidratil muntaha faqad kafara. Barang siapa yang mengaku dimi'rajkan oleh Allah, bertemu langsung dengan Allah, maka hukumnya jelas kafir saudaraku. Sudah. Kayak contoh sekarang, misalkan ada seseorang yang mampu padamkan api neraka, misalkan ada yang mampu, jangan pernah kau ikuti saudaraku. Artinya kalau neraka jahanam mampu dipadamkan, insya Allah dulu baginda Nabi padamkan dulu. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika beliau mau wafat, itu yang dipanggil bukan istrinya yang mana, istriku yang nomor 3, 4, bukan, atau anaknya bahkan cucunya. Beliau mengatakan yang dipanggil ketika beliau mau wafat cuma satu, ummati, 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 jelas umatku. Artinya dia terlalu cinta kepada umatnya. Kalau toh dia sudah terlalu cinta kepada umatnya, kalau api neraka memang mampu dipadamkan dan tidak melawan kodratullah, insya Allah baginda Rasul dulu sudah memadamkan dahulu. Bukan kayak logika pada si yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jelas kalau ini sudah. Begitu saudaraku. Damkar bisa OTW ke sana, tanya, aduh ya Allah, itu mah cerita dalam dongeng kan. Kalau enggak gitu paling cerita 1000 mimpi itu kan. Jadi Allah Ta'ala itu telah mengkodratkan
Coba sampean itu kalau nggak percaya baca itu kitab Daqaiqul Akbar, karena saya ini seorang yang suka-suka baca gitu walaupun saya goblok. Itu memang betul sebelum terciptanya manusia ini memang sudah tercipta duluan neraka surga kan. Artinya sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Iya ya, Daqaiqul Akbar kan, betul. Jadi ketika Allah Ta'ala pertama itu menciptakan itu namanya pohon sajanatul yakin, kayu al yakin, itu pertama itu kan, kira-kira begitu. Yang kedua Allah Ta'ala menciptakan mir'atul hayat kan, cermin kehidupan kan. Waduh kayak lagunya nih Kardila. Yang ketiga Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad kan, begitu. Waduh ini nanti banyak-banyak, jangan dah. Nyanyi dulu gondal gandul wes ada deh. Oh tenang. Anu kira-kira deh istilahnya kalau apa itu namanya deh, apa deh, dipakai anu itu loh deh untuk nyambungkan itu apa, bluetooth itu diputer dari sana bisa itu. Terserah yai wong pas gawe kan nggak dijalui urunan lah wis. Apa maksudi iki? Begitu saudaraku. Jadi kita itu jangan mudah percaya dengan cerita-cerita yang mengatasnamakan agama. Apalagi ngomong demi Allah, demi baginda Nabi. Setan iblis dulu, Siti Hawa itu percaya karena iblis itu mengatakan wallahi kan. Jadi kalau nggak ngomong wallahi nggak akan percaya juga. Iya Kang, betul Kang Tirion, betul. Pakai akun satunya Yai. Oh oke. Aku nggak seneng Kang, nggak senengnya kalau ada yang nyawer nggak bisa diambil itu Kang. Nomor HP-nya sudah nggak ada Kang, gitu Kang. Jadi biar sampean nggak naik pakai ini saja, biar saya yang pengajian di sini dah. Begitu. Fashion, terima kasih Fashion telah hadir. Tap layarnya kalau mau naik monggo Fashion, nyanyi terserah dah. Ganti nonya Yai. Oh iya bisa toh. Coba nanti caranya kirimkan ke saya kalau bisa, enak itu nanti luar biasa. Oh boya, kalau Ninja Hattori Kang Tirion memang dari dahulu Kang Tirion, jangan pernah kau ragukan. Istilahnya istri sampai 5 ini bukan karena orang jelek loh. Wong raiso munggah katanya, ya Allah. Di Bennett anjing dan babi kemarin kan. Nggak tahu kalau anjing dan babi keliuran, dia itu pakai kulit basah lagi kena hujan langsung kena. Gitu. Jadi ya istilahnya kalau saya baik istilahnya begini loh, kalau saya hargai dia sih dia nggak bisa menghargai saya, sama siapa dia. Gitu. Artinya orang itu harus sebaliknya. Kalau nggak sebaliknya ya bukan ajaran Nabi tapi ajaran Fir'aun itu kan. Kita sudah hormat kepada dia, sudah menghargai dia, terus dia merasa tinggi, ya bodoh. Jadi kita harus tahu saudaraku, nanti yang memberikan syafaat yasfa'u yaumal qiyamati sadasatun. Ini kalau ketemu Jamil Keplek itu nanya hadis yang mana? Hadis ini terkenal betul. Jadi kalau menafikan hadis ini nanti pakai hadis al ulama warasatul anbiya, jelas betul. Ulama warasatul anbiya itu betul. Jadi yang pertama yang mampu memberikan syafaat nanti kepada kita al-anbiya, jelas bukan Jamil.
Minggir dulu, apalagi yang cuma ngaku-ngaku, minggir dulu. Yang kedua, al-ulama. Jadi nggak ada Habib, nggak ada. Karena Habib belum, pada saat itu namanya belum kenal. Baginda Rasul pun ya paling kenalnya ke beliau. Kalau ada orang yang ngaku keturunannya ngaku nanti habaib, yang nggak tahu juga beliaunya. Yang kedua, summa ulama. Yang ketiga, summa syuhada. Jelas sudah. Habib nggak ada, apalagi Jamil nggak ada. Ayo wes gimu. Ini anu Kang, tadi itu kebenet anjing dan babi. Yang namanya orang selalu lihat ke atas Kang, nggak tahu kalau di bawahnya ada anjing basah, nyentuh kaget juga kan. Kalau mah kucing enak, najisnya najis kecil. Lah kalau anjing dan babi kan najis mughaladzah kan. Pas kena ke kulit, waduh. Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Jadi itu saudaraku, apalagi kita jangan pernah percaya, apalagi yang cerita Jamil, jangan pernah kamu percaya saudaraku. Manidda'a annamu ila sidratil mu'rijabi ila sidratil muntaha faqad kafaro. Siapapun dia yang mengaku dimi'rajkan oleh Allah, bertemu langsung dengan Allah, maka hukumnya kafir kan. Jelas S. Ahmad. Jelas S. Ahmad. Manidda'a annamu urijabi ila sidratil muntaha faqad kafara. Barang siapa yang mengaku dimi'rajkan oleh Allah, bertemu dengan Allah, maka hukumnya kafir kan. Damar Kambang ngerti? Damar Kambang ngerti? Manidda'a annamu urijabi ila sidratil muntaha faqad kafara. Barang siapa yang mengaku dimi'rajkan oleh Allah, bertemu langsung dengan Allah, maka hukumnya kafir kan. Tahu kan Kang Damar, biar tahu. Terima kasih. Jadi kalau dulu kan yang diandalkan dikit-dikit, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengisbat. Isbat yang mana? Gitu Kang Damar. Jangan percaya dah dengan Jamil itu dah. Jangan percaya dengan hadis-hadis yang mengatakan mayuhammim syaribu ila wajudu makasib. Tidaklah tumbuh anak kecil ditarim kumisnya kecuali sudah menjadi wali. Wali apa? Wali apa? Wali pokok ada. Enggak Kang, kadang orang itu kan salah sangka. Kayak barusan yang saya baca itu, yasfa'u yaumal qiyamati sadasatun. Ada 3 nanti yang akan mampu memberikan syafaat kepada umat di hari kiamat nanti. Yang pertama al-anbiya, yang kedua ulama. Jadi betul bersinergi. Al-ulama warasatul anbiya sudah betul. Yang ketiga summa syuhada, itu sudah betul kan. Jadi kadang kan orang memframing, loh Habib kan cucu Nabi. Nah itu kayak contoh begini Kang, tanda-tanda mencintai Nabi itu pertama birruhin kan. Jadi melakukan segala perintah baginda Rasul itu namanya sudah mencintai Nabi kan. Yang kedua wabiru ahlihi kan, dan keturunan-keturunannya. Keturunannya siapa? Gitu loh. Keturunannya siapa? Jadi wabiru ahlihi dan keluarganya kan. Yang ketiga wadurriyatihi dan keturunan-keturunannya. Artinya jelas kalau istilahnya Habib salah satunya, yang enggak Habib.
tuh pria punya selera ini. Ini pasti diundang Jamil ini tuh Ninja Hattori sedang ceramah sampean datangi katanya. Habib salah satunya katanya. Masih salah bukan satu-satunya kan. Masa dukun keturunan Nabi? Ya nggak tahu ya guys, ya nggak ada yang ngaku Beb, nggak ada yang ngaku kalau sini Beb. Nggak ada yang ngaku siapa yang keturunan Nabi Beb. Kalau aku jelas keturunan Nabi Adam. Iman itu Beb, iman. Gitu. Kalau ngaku keturunan Nabi Muhammad belum. Karena ketika Nabi Muhammad ada itu umat sudah ribuan bahkan jutaan. Iya kalau nggak keturunan Fir'aun. Iya kalau nggak keturunan Abu Lahab. Begitu. Ya kalau masa dukun keturunan Nabi. Suatu hari ketika baginda Rasul itu mau berperang Sayyidina Ali itu nggak ada. Ketika